Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada teman OMK kita ini yang bertanya tentang perbedaan gereja Katolik kita dengan gereja Ortodoks. Nah, yang mau saya tanyakan ini pertama adalah setelah Yesus naik ke surga, para rasul mewartakan kemana-mana dan gereja pun didirikan di berbagai tempat. Apakah pada saat itu gereja-gereja masih bersatu, artinya dengan pemimpin yang satu ya Pak Ter? Atau sudah terpisah satu sama lain? Coba tolong dijelaskan kepada kami, Pak Ter. Baik ya. Pertama kita perlu katakan bahwa Yesus bukan pendiri gereja dalam artian seperti yang sekarang mendirikan gereja, ya. Yang mendirikan gereja itu para rasul, walaupun dikatakan ketika Petrus berhasil mengidentifikasi siapa Yesus sebagai Mesias Putra Allah, Yesus katakan, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja." Tetapi yang membentuk gereja itu nanti ialah para rasul setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, memang disemangati oleh kebangkitan Yesus, para rasul itu mewartakan Yesus sendiri, Mesias Putra Allah yang telah bangkit lewat jalan salib, begitu ya. Dan itu pelan-pelan karya para rasul, dan pelan-pelan banyak orang percaya akhirnya berkumpul setelah ibadat di bait Allah. Mereka meneruskan perkumpulan orang-orang yang percaya akan Yesus ini di rumah-rumah untuk memecah-mecahkan roti. Nah, ini penting sekali ya. Dan di situ mereka bacakan sabda Allah dan memberikan nasihat-nasihat. Intinya ialah berdoa dan memecahkan roti. Itulah nanti awalnya perayaan Ekaristi. Dan mereka ini berkumpul pada hari kebangkitan, yakni pada hari Minggu yang bukan lagi hari Sabat orang Yahudi, itu Sabtu, begitu ya. Maka pelan-pelan ini tradisi ini menjadi Domenica, hari kebangkitan Tuhan, hari Tuhan yakni hari Minggu, maka berkembang menjadi perayaan Ekaristi kita. Nah, awalnya itu satu di bawah kepemimpinan Petrus dan juga di bawah kepemimpinan pemimpin gereja di Yerusalem. Jakobus misalnya kan. Nah, dari situ nanti menyebar ke daerah-daerah lain, terutama dulu mewarta ke daerah perantauan orang Yahudi, ya. Perantauan. Maka dikatakan Yahudi diaspora. Nah, di pusat Yerusalem sendiri segalanya terfokus kepada para rasul. Tetapi akhirnya terbentuk gereja-gereja di tempat diaspora itu. Ada juga sudah pihak-pihak yang memaksakan pelaksanaan hukum Taurat kepada semua orang, terutama nanti sudah mulai ada kasus ketika Rasul Paulus mewartakan kekristenan ke daerah-daerah non-Yahudi. Yang kita katakan, maka ada akhirnya Kristen Yahudi, ada Kristen kafir, artinya maksudnya orang Kristen yang berasal dari suku Yahudi dan orang Kristen yang berasal awalnya dari para kafir, begitu dikatakan, yang bukan Yahudi. Nah, akhirnya nanti sudah mulai juga sedikit masalah, Kristen Yahudi ini akhirnya pergi juga ke daerah-daerah yang non-Yahudi yang di Yunani. Mereka katakan, kalian juga harus menjadi Yahudi dulu supaya bisa menjadi Kristen. Padahal Paulus katakan tidak demikian. Maka sudah ada masalah ini, maka sudah ada juga kita namai dengan sidang Yerusalem untuk mendamaikan masalah ini.
Nah, inilah pertama, apakah itu sebuah perpecahan? Bukan perpecahan, bukan skisma, karena kita tahu skisma itu perpecahan. Nanti kita akan lihat bagaimana Ortodoks dan Gereja Barat Latin menjadi terpisah. Kan? Skisma itu perpecahan, nanti ada juga heresi, heretik namanya, ajaran bid'ah. Hanya ajarannya yang berbeda tetapi tidak memisahkan diri dari kesatuan gereja. Jadi itulah dia. Apakah masih satu? Yang masih satu selama masih zaman para rasul, kesatuan masih terjamin. Nanti setelah para rasul sebagai saksi utama Yesus sudah nggak ada lagi, maka masing-masing mulai dengan interpretasi tafsiran masing-masing. Oh, dulu kayaknya kayak gini, dulu kayaknya kayak gitu, tambah lagi nanti dengan motif-motif politis. Nah, demikian dulu saya pikir, kiranya jelas ya. Oke, ya jelas, cukup jelas Pater buat saya. Lalu yang selanjutnya Pater, kapan mulai dibedakan antara Katolik Roma dengan Ortodoks? Baik ya, itu puncaknya nanti setelah, walaupun sudah konflik-konflik pelan-pelan berjalan semakin besar, puncak yang paling puncak perpisahan gereja barat dan timur itu sebenarnya pertama ya. Perpisahan ada skisma barat dan timur. Jadi sekali lagi Ortodoks itu lebih dikenal istilah gereja timur ya. Dan gereja barat itu gereja Latin ya. Jadi itu terjadi pada tahun 1054 menjadi satu puncak perpisahan yang paling definitif ya, paling pasti. Itu yang kita kenal dengan kasus Michael Cerularius. Jangan dibingungkan dengan Celularius, bukan seluler, tapi Cerularius. Apa masalah puncaknya ini? Sudah lama, itu masalah filioque. Apa itu filioque? Pernah dengar itu? Belum Pater, saya belum pernah dengar. Nah, jadi filioque itu masalah teologis tentang dari mana keluarnya Roh Kudus. Roh Kudus itu apakah berasal dari Allah Bapa atau dari Putra? Nah, pihak gereja Latin yang di Katolik Roma mengatakan kedua-duanya. Jadi sumber Roh Kudus itu ialah baik dari Allah Bapa maupun Putra. Ini nanti supaya mudah-mudahan bijaksana kalian untuk menerangkan kepada OMK kita, ini bukan satu konsep yang gampang, bisa salah mengerti, nanti Tritunggal Maha Kudus kita menjadi heresi, menjadi bid'ah. Itu bahaya. Nanti dikatakan, oh ini diterangkan oleh Pastor Adrianus, bahaya saya. Ya. Ini soalnya hal yang krusial, jadi bijaksana ya. Jadi 1054 itu. Maka juga pada itu ada peperangan dalam bidang politik ya. Paus sibuk dengan menangani serangan kaum Normandi namanya. Tapi akhirnya karena bisa dikuasai, orang-orang Norman ini, suku Norman ini akhirnya menyerang ke daerah timur, begitu ya. Mereka membawa tradisi gereja barat Latin. Salah satu ialah mewajibkan gereja-gereja di sana untuk memakai dalam perayaan Ekaristi roti tak beragi. Ini pentingnya karena kan juga nanti kita pakai ini dalam tradisi Ekaristi, hosti itu tak beragi itu kan. Nah, jadi itu lalu Michael Cerularius itu sebagai patriarkat di Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini ialah ibu kota kerajaan baru untuk Kekaisaran Romawi Timur. Ya. Dulu setelah 330 Raja Konstantinus Agung memindahkan ibu kota kerajaan dari Roma ke Konstantinopel. Konstantinopel ini sekarang ialah daerah Turki ya. Yang baru-baru ini sangat disayangkan bahwa itu katedral Hagia Sophia itu yang dulu menjadi tahta katedral kerajaan dari Konstantinus akhir-akhir ini dijadikan lagi oleh Turki menjadi masjid. Gitu ya, ini kan sangat hangat baru-baru ini kan. Nah ini, jadi ketika itu dikatakan harus gereja-gereja itu memakai tradisi dari gereja Latin. Nah, patriarkat Kalcer gitu kan, begitu berdebat begitu ada satu Humbert Ilva namanya, wakil dari kepausan, akhirnya mengekskomunikasi Michael Cerularius.
Oke, tapi karena sudah tegang selama ini, Mikhail Serularius mewajibkan supaya semua gereja yang ada di Konstantinopel memakai tradisi gereja timur. Nah, karena itu balas lagi patriarkat uskupnya itu Mikhail Serularius mengekskomunikasi paus. Jadi saling ekskomunikasi ini, saling hukum-menghukum. Nah, inilah dia puncaknya, mulai saat itu definitif berpisah gereja Katolik Roma yang kita kenal dengan gereja Latin RK dengan gereja Ortodoks Timur, begitu dia. Nah, ini puncak, tapi sebelumnya sudah panjang ya. Hanya nggak mungkin kita terangkan semua kepada UMK. Sekali lagi, puncak perpisahan ialah tahun 1054, itu ialah yang kita katakan dengan skisma Serularius yang saling mengekskomunikasi antara paus dengan dia sendiri. Sebelumnya juga dengan kasus Filioque tadi itu. Nah, ini ada kira-kira jelaskah dengan ini? Jelas Pater, hanya karena ada istilah-istilah baru itu jadi harus lebih, nantilah didengarkan lagi pasti akan lebih paham. Tidak apa-apa, yang sekarang kamu coba kalau kurang jelas mungkin bisa kita perjelas sedikit gitu. Lalu berdasarkan pertanyaan kamu ya. Yang terakhir itu Pater Agus apa? Filioque. Iya, itu Filioque. Sumber dari mana keluarnya Roh Kudus, itu dia. Nah, jadi kan tadi Pater bilang kalau kita Katolik Barat atau Latin tadi ya, bersumber dari dua tuh kan, Allah dan Putra. Nah, lalu dari si baik, pihak bukan dua. Jangan katakan dua. Oh ya, sorry. Nah, baik dari Putra maupun dari Bapa. Ini yang penting. Oh gitu ya, Pater. Oke. Berarti berbahaya. berarti bukan nggak kita sebutkan berapanya jumlah, tapi baik dari Allah dan Putra. Nah, lalu baik dari Bapa maupun dari Putra. Oh, ya? Bapa ya, Pater ya. Oke. Baik, ini harus harus jelas ya, karena ini agak-agak ribet. Baik dari Bapa maupun Putra. Nah, lalu dari si pihak timur tadi ini mereka menganggapnya mereka ada yang mengatakan dari Bapa saja gitu, dari Allah Bapa. Karena nanti terkait juga dengan siapa itu Yesus. Lain sekali pemahaman kita tentang Yesus dengan mereka. Oh, gitu. Lain ya. Oke, itu panjang pasti ceritanya ya, Pater. Kalau kita bahas sangat panjang. Hanya kita coba pendekkan saja. Berbeda juga, mereka menolak dua kodrat dalam diri Yesus, ilahi dan manusia begitu. Maka dari monofisitisme nanti terlalu ribet. Benar. Ya? Oke. Baik, Pater, nanti mungkin bisa ada sesi yang lain bisa membahas tentang itu lebih dalam. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Pater. Pernah dengar juga tentang ini, Pater, Ortodoks Oriental dengan Ortodoks Timur. Nah, apa lagi perbedaan mereka itu, Pater? Baik ya, pelan-pelan saja ya. Jadi yang pertama itu ada dulu dalam sejarah ialah Ortodoks Timur. Kita pakai aja bahasa Inggris ya. Iya. The Eastern Orthodox Churches, the Eastern. Itu nanti bedanya dengan the Oriental Orthodox Church. Hanya karena terjemahkan ke bahasa Indonesia dua-duanya ini kan timur ya. Hanya kalau Eastern itu Ortodoks Timur, yang Oriental bahasa Indonesianya Ortodoks Ketimuran. Nah, gitu dia kira-kira ya, ke arah-arah timur gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau gereja Ortodoks itu nama lainnya ialah gereja timur. Hanya Eastern Orthodox Church itulah yang berpayung kepada Patriarkat Konstantinopel tadi. Yang tadi kita katakan kasus Mikhail Serularius ya. Nah, oke. Jadi ini banyak ya gereja-gereja itu. Misalnya ada gereja Konstantinopel, gereja Alexandria, Antioquia, Jerusalem, Rusia, Serbia, banyak ya, sangat banyak. Pokoknya semua ini yang berada secara dari awal itu di bawah jurisdiksi itu di bawah payung Patriarkat Konstantinopel. Yang gereja Oriental Orthodox Church ini
keluar dari jurisdiksi Patriarkat Konstantinopel, mereka buat sendiri milik mereka, begitu ya. Gereja Oriental Orthodox Church ini tidak persis mengakui secara teologis apa yang diajarkan oleh the Eastern Orthodox Church. Oke, apa itu kira-kira satu poin yang bisa kita lihat bedanya itu ialah itu berkaitan dengan pengakuan iman yang dirumuskan dalam konsili-konsili awal gereja kita. Oke, nah kalau Eastern Orthodox Churches ini mereka mengakui ketujuh konsili ekumenis awal yang diadakan pada antara abad 4 sampai ke 8. Nah, mereka ini juga mengatakan arti ortodoks ialah kepercayaan yang benar. Itu kira-kira ya. Jadi mereka percaya bahwa mereka yang sungguh mewarisi iman yang diwariskan oleh para rasul. Begitu ya. Sementara Oriental Orthodox Church, ya, Gereja Katolik Oriental, mereka hanya mengakui 3 konsili ekumenis awal itu, Konstantinopel pertama Yesus, dan mereka menolak rumusan dogmatis Chalcedon yang mengatakan Yesus punya 2 kodrat. Itu dia. Nah, ringkasnya yang terakhir ini sajalah, yang lain itu nanti terlalu rumit. Kalau contoh gereja Ortodoks Oriental itu ialah gereja Apostolik Armenia misalnya. Oke, walaupun ini sangat rumit ya. Lalu gereja Ortodoks Koptik, mereka seolah-olah pemimpin spiritualnya itu ialah gereja Koptik Alexandria. Itu kira-kira, tetapi bukan seperti tunduk kepada paus begitu, enggak ya. Hanya ya namanya saja secara spiritual gitu. Nah, jadi ini beda mereka. Jadi Ortodoks Timur tadi itu, dan baik Ortodoks Timur, semua ciri Ortodoks itu nampaknya otonom. Otonom artinya lebih melekat kepada negara kemana mereka berpayung. Gitu. Hanya dalam arti yang tertentu secara teologis mereka diatur oleh, kalau Eastern Orthodox Church itu lebih berguru kepada Patriarkat Konstantinopel, sementara yang gereja Ortodoks Oriental itu masing-masing begitu. Tapi prinsipnya ialah setiap gereja Ortodoks itu ada otonomi sendiri, maka dikatakan autosefalo itu punya kepala sendiri kayak gitu. Bukan seperti kita kan, kalau Roma Katolik itu kan kepalanya paus semua. Iya benar. Nah, mereka enggak, mereka otonom masing-masing. Nah, ini kira-kira adakah yang perlu diperjelas lagi? Sejauh ini sih itu cukup jelas, Pater. Nah, kita lanjut lagi ya, Pater. Ya, ada silakan. lagi Ortodoks yang bersatu dengan Gereja Katolik Roma. Tetapi ada juga yang tidak. Apakah benar demikian, Pater? Benar ya. Jadi selain gereja Ortodoks Timur atau the Eastern Orthodox Church dan Oriental Orthodox Church, ada juga gereja Katolik Roma Timur, apalagi ini kan. Jadi dalam usaha untuk rekonsiliasi skisma Barat dan Timur ini, ada sejumlah yang selama ini di bawah gereja Ortodoks akhirnya minta supaya bergabung dengan Katolik Roma, ya, gereja Barat atau gereja Latin. Sekurang-kurangnya sampai sekarang kita tahu bahwa gereja Katolik itu 98% adalah gereja Latin, ya, dan sisanya adalah gereja Roma Timur, gitu bisa kita katakannya. Apa pula artinya itu? Siapa mereka ini? Mereka ini adalah berada di wilayah timur tentunya, ya. Tapi mereka mengakui otoritas paus. Mereka mengakui paus sebagai pemimpin tertingginya. Walaupun setiap gereja punya ritusnya sendiri-sendiri. Itu yang kita katakan dengan ritus timur, itu liturginya ya. Punya aturan devosinya sendiri, punya tradisi sendiri, dan juga ada hierarkinya masing-masing di bawah patriarkat atau di bawah uskup agung.
Tetapi kendati mereka tidak seperti kita hierarkinya paus, uskup, apa segala macam itu kan mereka punya kekhasan sendiri, dan itu diakui oleh paus, dan ada di dokumen Konsili Vatikan kedua mengakui keberadaan mereka-mereka yang spesifik khas ini. Oke, itu dalam dokumen Orientalium Ecclesiarium. Oke. Nah, ini diakui keberadaan mereka dengan yang sangat khas, tidak full persis seperti kita alami di Indonesia ini misalnya kan, pausnya, apanya, uskupnya, pastornya. Ya, yang lain-lain saya nggak mau singgung, nanti terganggu iman OMK nanti ya. Ada kekhasan tertentu ya. Iya. Kalau mau nanti tahu pribadi oke saya dulu kayak gini. Iya, Pater. Iya, kalau itu saya juga jadi, udah pernah dengar. Wilayah mereka ini di sekitar Mesir, Ukraina, dan India. Mereka ini juga punya kekhasan geografis sendiri dan juga lebih diizinkan menghayati semangat nasional. Maka kerjasama mereka dengan negara dimanapun mereka berada tidaklah seketat kita untuk menjaga diri kita. Ya? Nah, ini dia. Jadi sekali lagi punya kekhasan masing-masing, tapi demi kesatuan yang inti kita mengakui mereka, dan juga mereka tidak memakai full kitab hukum kanonik yang kita pakai. Ya, ini mereka punya aturan tersendiri juga dalam hal-hal tertentu. Nah, ini yang bisa saya terangkan. Jadi ada itu ya. Iya, ada. Oke. Terima kasih tuh Pater. Nah, ini Pater, terakhir, pertanyaan terakhir. Jadi kalau mau disimpulkan dengan singkat, apalah perbedaan Katolik kita itu dengan Ortodoks? Oke. Kalau mau gamblang-gamblang ya, gereja Ortodoks itu tak punya satu pemimpin tunggal seperti paus. Oke, mereka maka tadi istilahnya autosefalo ya, punya kepala sendiri-sendiri gitu kan. Kerjasamanya ya tergantung mereka, mungkin secara teologis saja, bukan kayak kita kan harus tunduk kepada paus semua ya. Dan maka tadi kan dengan gereja Katolik Timur itu yang ritusnya berbeda, mereka tetap dalam naungan gereja Latin karena tetap mengakui paus sebagai pemimpin yang tertinggi. Yang kedua itu untuk gereja Ortodoks, anak-anak itu sudah full diakui di situ ya. Jadi kita kan anak-anak misalnya belum komuni atau apa segala macam ya, haknya masih terbatas gitu kan. Kalau mereka enggak, mereka sudah full ya. Untuk berkomuni pun bisa ya. Untuk menerima krisma juga bisa gitu ya. Nah ini ya. Lalu yang berikut, yang ketiga yang bisa kita katakan ialah kita kan percaya ada api pencucian ya. Iya. Nah, purgatori namanya ya. Mereka nggak akui itu ya. Untuk mereka nggak ada itu api pencucian ya. Jadi mereka langsung masuk surga, Pater? Ya, bagaimana lagi tahap-tahapannya bagi mereka punya api sendiri ya. Oke, sehingga bagi mereka karena nggak ada api pencucian, nggak ada purgatori ya, maka bagi mereka juga indulgensi itu nggak ada ya. Indulgensi, kita kan punya indulgensi kan, misalnya kalau orang berdoa buat gini seluruh ketentuan dari ke gereja kan, yang di api pencucian itu kan bisa plung gitu kan, bisa dia lepas juga misalnya kan, itu yang sangat sekarang ini kita doakan dengan koronka misalnya kan, itu kan Santa Faustina itu kan adalah rasul kerahiman ilahi, maka didoakan koronka itu, jiwa-jiwa yang masih menderita di api pencucian itu pun itulah purgatori, bisa diberi kerahiman ya. Nah lalu mereka itu sangat kuat dalam askese dan puasa, gak seperti kita kan, puasa kita kurang-kurang dikit gitu kan. Nah, Ortodoks ini keras, garis keras, termasuk ialah tidak boleh makan apa-apa sekian waktu sebelum Ekaristi misalnya. Nah, jadi dalam hal ini mereka sangat keras. Nah itulah kira-kira sejumlah perbedaan yang kelihatan yang bisa kita lihat, selain tadi ajaran-ajaran teologis yang bukan ranah OMK bukannya. Lalu imam mereka bisa kawin. Nah kalau imam kita kan sampai sekarang enggak ya. Hanya imam bisa kawin, tetapi sebelum jadi imam lah mereka kawin. Nanti setelah imam nggak boleh lagi. Tapi sebelum diakon misalnya sudah menikah ya nggak apa-apa gitu ya. Termasuk Kak biarawannya juga itu ya, Pater? Enggak, kalau itu justru mereka jauh lebih keras daripada juga biarawan kita dalam artian tertentu, gitu kan? Karena sekali lagi
itu juga menjadi kekhasan mereka dalam hal monastisismenya, kan sangat keras mereka. Tapi kalau imamnya boleh, ya. Supaya nanti pendengarnya agak paham, imam yang dimaksud adalah yang projo ya, Pater ya? Projo lah yang Iya, dalam istilah kita ya. Iya benar. Yang diosesan Dalam istilah gitu ya. kita yang diosesan, tidak Nah, yang kalau biarawan yang ya. biarawan biarawati karena mereka pakai kaul kan. Benar ya, itu Karena supaya juga kan misalnya nanti seandainya paus mengizinkan imam pastor itu menikah, ya kami kapusin nggak bisa karena kami punya kaul. Nah, gitu. Iya benar-benar Pater. Ya supaya lebih jelas kan Pater nanti Ya bagi baik, yang benar. apa bagus itu. Oke Pater, sampai sejauh ini kita hanya punya 5 pertanyaan, tapi tadi banyak hal yang menarik yang perlu kita bahas. Mungkin nanti kita bisa undang Pater lagi untuk membahas hal-hal yang lain. Baik Pater, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa membahas hal-hal yang lebih menarik. Pace e bene.